Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya, kita jumpa lagi di acara Dialog Permasalahan Kepegawaian. Hari ini kita akan membahas mengenai disiplin pegawai. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bapak Kurniawan Saputra, SHMH, selaku Kabid PK-PKPA Kabupaten Indragiri Hilir. Kita langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, apa yang dimaksud dengan disiplin ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh sahabat ASN, khususnya ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita mencoba podcast terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan disiplin ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketentuan dasarnya yang harus kita pahami adalah ketentuan pokoknya adalah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan juga peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Terkait dengan apa yang disebut dengan masalah disiplin, Bapak dan Ibu yang kami hormati, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan juga menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pelanggaran disiplin itu adalah setiap ucapan, kemudian tulisan atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita melanggar disiplin tentu ada hukumannya ya Pak ya. Jadi kalau hukuman disiplin itu apa aja Pak dalam ASN itu Pak? Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum itu adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Kalau ini Pak, kalau tingkat dan jenis hukuman disiplinnya tuh ada berapa macam Pak? Kalau untuk tingkat jenis hukuman disiplin itu tingkatannya itu ada 3, yaitu tingkatan ringan, kemudian tingkatan sedang, dan tingkatan berat ya. Kemudian kalau untuk ringan ini ada teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis, dan juga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan hukuman disiplin sedang itu ada di dalam PP 94 ini diatur bahwa itu ada pemotongan-pemotongan terkait dengan tunjangan. Namun demikian, khusus untuk hukuman disiplin tingkat sedang ini kita masih mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Kemudian ada hukuman disiplin tingkat berat. Itu jenis-jenisnya ya Pak ya. Proses pemberian hukumannya itu seperti apa Pak? Apakah ada prosesnya kan untuk sebelum dijatuhi hukuman disiplin itu seperti apa Pak? Kalau untuk pemberian hukuman disiplin ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu kita harus memulai dengan melakukan pemanggilan ya. Pemanggilan ini diatur di dalam PKBKN nomor 6 tahun 2022. Kemudian setelah itu pemanggilan ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini harus diingat bahwa kita sewaktu melakukan pemanggilan ini kita harus melakukan secara tertulis ya. Tertulis paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan pertama tersebut, maka dilakukan pemanggilan kedua.
jadi waktunya juga 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai dengan surat panggilan pertama. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti yang ada. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah yang bersangkutan itu datang, kita harus melakukan pemeriksaan. Tata cara pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan, serta untuk mengetahui apa-apa saja yang mendorong yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Terus Pak, ini kan banyak kan Pak ASN kita yang di lapangan ini kadang-kadang sering tidak masuk kerja atau bolos atau tidak mentaati ketentuan jam kerja. Itu gimana tuh Pak? Bagaimana dengan pelanggaran yang kewajiban yang tidak masuk kerja itu Pak? Itu terkena apa Pak? Ada batasannya nggak Pak? Untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja ya, itu terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban ya. Nah, ini dihitung secara kumulatif ya, dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan. Nah, dari Januari sampai bulan Desember. Kalau yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 10 hari, yang bersangkutan itu dapat diberhentikan. 10 hari ini 10 hari berturut-turut atau 10 hari berturut-turut. Nah, jadi tanpa alasan yang sah. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui alasan yang sah itu kita perlu melakukan pemeriksaan tadi. Nah, terus ini Pak, kalau kan dia 10 hari berturut-turut kemudian kita kenakan sanksi, itu ada proses penghentian gaji itu gimana Pak? Untuk penghentian terkait dengan pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 10 hari, ini diatur di dalam peraturan Kepala Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022, yaitu khususnya pasal 52, bahwa untuk tahapannya yaitu pertama adalah atasan langsung unit kerja yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada BKPSDM dalam hal ini ya. Kemudian BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja untuk menanti tentuannya kerja tanpa alasan yang sah. Selanjutnya hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Kita kembalikan lagi kepada unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya pimpinan unit kerja yang bersangkutan selaku kuasa pengguna anggaran melakukan penghentian gaji. Namun diingat Bapak dan Ibu, untuk penghentian gaji di sini harus dilakukan melalui surat keputusan penghentian gaji. Jadi tidak bisa hentikan langsung, namun harus ada SK-nya kapan dimulainya penghentian gaji yang bersangkutan. Nah, apabila setelah dihentikan gaji ini Pak, kemudian PNS yang itu kembali aktif bekerja, apakah gaji yang dihentikan itu bisa dikembalikan atau gimana Pak? Kalau sesuai dengan ketentuan bahwa penghentian gaji ini selama yang bersangkutan tidak masuk kerja itu dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada kas daerah. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan PNS yang ditahan yang terkait dengan kasus pidana, narkoba atau korupsi dan pungli, itu gimana tuh Pak? Baik, Bapak dan Ibu sahabat ASN yang kami hormati, untuk terkait dengan PNS ataupun ASN yang terkait dengan tindak pidana di sini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa apabila yang bersangkutan itu ditahan oleh pihak yang berwenang, maka yang gaji yang
gaji yang dibayarkan ke yang bersangkutan itu harus diberhentikan sementara dulu ya. Diberhentikan sementara dengan pembayaran gaji 50% ya, atau penghasilan itu 50% dari yang diterima yang bersangkutan saat ini. Terhitung mulai yang bersangkutan ini diberhentikan sementara terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditahan. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu, khususnya pengelola kepegawaian, bagi ada di lingkungan unit kerjanya yang pegawai-pegawai yang terkait dengan hal tersebut, untuk dapat menyampaikan ini ke BKPSDM dengan dengan dilampirkan surat penahanan yang bersangkutan, karena ini menjadikan sebagai dasar untuk memberhentikan sementara yang bersangkutan. Nah ini Pak, mengenai ketentuan disiplin terhadap P3K itu apakah sama dengan PNS atau ada perbedaan Pak? Sesuai dengan PP 49 tahun 2018 terkait dengan hukuman disiplin khusus untuk P3K itu diatur secara kekhususan ya, diatur sendiri, yang ditetapkan oleh PPK ya, atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk di Kabupaten Indragiri kita sudah mengatur untuk terkait dengan ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud, itu melalui Peraturan Bupati Indragiri nomor 23 tahun 2022 tentang penegakan disiplin ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri. Namun demikian, untuk tata cara terkait dengan proses penjatuhan hukuman disiplin, kita masih mengacu kepada PP 94 tahun 2021 dan Peraturan BKN nomor 6 tahun 2022. Gitu. Nah Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan atau saran untuk ASN di lingkungan Pemkab Indihil Pak, silahkan Pak, berkaitan dengan disiplin. Terkait dengan pembinaan ASN, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembinaan ASN ini tidak bisa kita bebankan hanya kepada BKPSDM ya. Untuk pembinaan ASN ini dimulai secara berjenjang ya, mulai dari bawah ya, atasan langsung yang paling bawah, dan apabila ada, setiap atasan langsung itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada bawahannya. Jadi pembinaan ini dimulai dari bawah ya, setiap unit kerja masing-masing. Baik Pak Iwan, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya membahas mengenai masalah disiplin. Dan teman-teman semuanya, kami rasa cukup sekian untuk hari ini. Nah, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.